go! Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami Petualang Cemen. Senang sekali bisa menyapa teman-teman di akhir pekan ini. Apa kabar nih teman-teman? Kami doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Terutama udah mulai masuk musim hujan nih. Kayaknya udah mulai musim sakit batuk-batuk pilek juga. Jadi teman-teman semua jaga kesehatan ya. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi kondisinya kurang fit, mudah-mudahan kondisinya segera membaik ya. Semoga sehat selalu. Oh ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, yuk klik tombol subscribe-nya. Di video perjalanan kami kali ini, kami ingin mengajak teman-teman ke salah satu kota kecil yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pacitan, kota kelahiran mantan Presiden Indonesia kita, Pak SBY. Kalau biasanya kami motoran, kali ini kami naik mobil nih teman-teman. Karena perjalanan kali ini nih dadakan diajakin sama adik kami. Sebenarnya perjalanan ini tuh udah beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, waktu mau lebaran. Cuma karena kami tuh ada beberapa kerjaan lain dan gak bisa sering-sering upload, jadi baru sempet diedit nih teman-teman videonya, mohon maaf ya. Karena waktu itu tuh menghindari terjadinya arus yang terlalu menumpuk ya, jadi diadakan arus kontraflow seperti ini. Waktu itu tuh kami perginya dadakan banget teman-teman, jadi nggak terlalu banyak persiapan ya, dan bingung mau liburan lebaran tuh mau kemana, karena kan kebanyakan itu pada mudik juga ya, jadi banyak kota-kota yang padat banget dan juga penginapan tuh kebanyakan udah agak sulit ya untuk dicari, atau untuk booking penginapan udah kebanyakan juga udah full. Kalaupun ada, biasanya harganya pun lebih mahal ya, penginapan-penginapan kayak gitu. Terus tempat wisata juga biasanya penuh banget dan juga padat pengunjung. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba nih adik kami hubungin terus minta aku tuh buat cari penginapan di daerah Pacitan. Ternyata ketemu satu penginapan yang berlokasi di pinggir pantai dan juga gak jauh dari kota Pacitan ya. Penginapannya juga murah dan bagus, rapi juga tempatnya dan bersih. Nanti kita lihat di akhir video ini ya. Sebenarnya waktu itu walaupun jalan tolnya cukup padat, tapi dari Tangerang sampai ke arah tol Batang itu lumayan lancar teman-teman. Nah pas mau sampai ke Semarang, wah itu macet banget, dan kami juga sempat keluar tol karena ingin menghindari macet yang terlalu padat ya, jadi kami sempat keluar. Tapi malah nggak bisa masuk lagi teman-teman, sampai Salatiga tuh. Jadi di tol Salatiga itu kami baru bisa masuk tol lagi. Biasanya kalau lagi musim mudik begini, ini nih padat banget teman-teman ya tolnya. Nah, teman-teman juga yang mau bepergian di akhir tahun, biasanya juga pasti ya, volume kendaraannya itu lebih banyak nih, pasti lebih macet daripada hari biasanya. Kalau tips bepergian dari kami tuh, kalau pergi lagi peak season gini, yang penting itu harus bawa makanan yang banyak teman-teman. Jadi kami tuh waktu itu bawa bekal dari rumah ya, untuk menghemat waktu juga, karena tuh kan tempat makan sih ada aja ya, ada banyak, tapi kebanyakan tuh rame teman-teman. Kan lumayan ya menghemat waktu juga untuk perjalanan. Terus kalau amit-amit nih di jalanan nih macet banget, terus jaraknya masih jauh untuk nyampe ke rest area, jadi lebih aman aja ya kalau kita tuh bawa makanan. Apalagi kalau bareng anak-anak. Biasanya nih kan anak-anak suka rewel ya kalau lapar. Waktu kami pergi itu kebetulan cuacanya cukup cerah teman-teman, jadi kita bisa melihat pemandangan seperti ini. Nah, kita sudah sampai di jembatan Kalikuto nih teman-teman. Jembatannya kelihatannya megah banget ya teman-teman, ini warnanya merah, wah keren. Sebelum melanjutkan perjalanan lagi, kami isi bensin sebentar di sini.
Nah, di sini nih teman-teman, jalanannya semakin merayap, semakin padat, dan akhirnya kami terjebak macet di sini cukup lama, teman-teman. Sekitar 1-2 jam kalau nggak salah ingat. Jadi waktu itu tuh kami pergi jam 4 pagi, ya subuh-subuh udah jalan. Perkiraan tuh jam 5 udah nyampe Pacitan, tapi ternyata enggak ya, karena pas nyampe sini tuh jam 3-an. Wah, kayaknya udah nggak mungkin ya, jam 3 aja baru sampai Semarang, bagaimana jam 5 mau nyampe Pacitan. Akhirnya karena kami melihat jalanannya macet dan di Google Maps itu jalan tolnya merah banget teman-teman. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar tol dulu dan cari jalan biasa, terus berusaha untuk masuk tol lagi. Sebenarnya sih di kota Semarangnya itu nggak terlalu macet ya teman-teman, kalau memang volume kendaraannya juga cukup padat. Di sini nih kami mulai cari jalan lagi untuk masuk ke tol, dan kami diarahkan untuk masuk ke sini. Cuma ternyata jalan tolnya ditutup teman-teman, karena saking padatnya ya, jadi nggak bisa masuk. Terus kami disuruh nyari jalan tol lain. Akhirnya kami ke arah Salatiga teman-teman, jauh banget ya dari sini. Ya udah deh, karena ini juga ya namanya lagi jalan-jalan ya, jadi dinikmati aja. Ini kami lagi lewatin pabriknya Nissin Wafer. Wah, kami baru tahu nih kalau ternyata pabriknya di daerah Ungaran. Waktu itu karena udah mulai sore, jadi kami udah mulai lapar lagi teman-teman. Jadi mulai nyari tempat makan ya. Kami akhirnya memutuskan untuk makan di warung SS. Waktu itu kami sampai di warung Bawen ini sekitar pukul 5 sore teman-teman. Kami mampir ke warung SS yang ada di Bawen ya teman-teman, yang lokasinya tuh deket Dusun Semilir. Wah, udah capek-capek terus makan di sini, seneng banget ya, menunya enak-enak dan juga murah teman-teman. Nah, ini di jalanan juga lagi rame banget ya, yang lagi mau pada mudik. Dan waktu itu juga warung SS-nya lagi penuh banget teman-teman. Kebetulan kami juga nggak sampai waiting list ya, langsung dapat tempat duduk. Setelah kenyang makan, kami lalu melanjutkan perjalanan kami lagi nih teman-teman. Dari sini jalanannya masih terpantau padat teman-teman, jadi nggak bisa terlalu berharap banyak ya. Bisa sampai di Pacitan itu lebih cepat. Wah, jadi yaudah menikmati perjalanan aja. Nah, ini adalah Dusun Semilir yang kami sebutkan tadi teman-teman. Lokasinya itu nggak jauh sama warung SS yang tempat kami makan tadi. Dari sini kira-kira masih 175 km lagi. Wah, masih jauh banget ya. Itu kalau tol lurus terus dan gak macet sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Cuma ini tuh kan lagi musimnya mudik juga. Wah, kami cuma bisa diam, duduk, menghibur yang nyetir nih adik kami. Terus juga menghibur anak-anak ya, biar nggak rungsing di mobil. Padahal baru jam 6, tapi jalanan ini udah mulai gelap teman-teman. Udah kelihatan banget ya kayaknya udah malam. Teman-teman yang lebaran lalu itu pulang ke Semarang atau mungkin lewat jalur ini ya, atau mungkin teman-teman ada yang orang Pacitan juga, yuk cerita di kolom komentar pengalaman mudik teman-teman tahun ini kayak gimana sih. Apakah kena macet juga atau mungkin naik kereta jadinya lancar ya teman-teman. Yuk silakan cerita ya. Nah, akhirnya setelah nyari-nyari jalur ruas tol lagi, akhirnya kami udah bisa masuk tol lagi nih teman-teman. Lumayan ya untuk menghemat waktu, karena lumayan banget. Daripada lewat jalur biasa yang tadi juga lumayan padat teman-teman. Ini sayang banget teman-teman, kami tuh baru sampai tol Salatiga ini pas malam. Karena ternyata pemandangannya indah banget ya, berlatar Gunung Merbabu. Dari sini kami masih harus menuju ke Kartasura.
Kalau udah nyampe tol kayak gini sih udah lumayan tenang ya teman-teman. Karena tadi itu di jalan biasa, jalanannya padat banget teman-teman. Nah di tol ini jalanannya udah lumayan sih. Padahal rencana awalnya tuh kami mau makan siang di Solo, tapi boro-boro nyampe Solo ya teman-teman. Ini kayaknya udah jam 7 deh waktu kami nyampe sini. Jam 7 aja kami baru nyampe sini nih teman-teman. Gak buru untuk nyampe Solo. Gak keburu deh untuk mampir ke Solonya, jadi di skip aja. Yang dipikirin waktu itu tuh cuma pengen cepet sampai ke Pacitan, terus nyampe penginapan, dan juga istirahat. Udah cuma mau itu aja. Nah dari sini tuh sebenarnya perjalanannya masih lumayan jauh teman-teman. Sebenarnya sih jalanannya udah nggak macet ya. Cuma karena kita tuh lewat jalannya tuh kecil, ada beberapa jalan yang kecil yang kami lewati, kami juga nggak tahu sih ya, karena ini kan udah malam, terus kami diarahin sama Google Maps. Ya tahu sendirilah Google Maps itu kayak gimana, kadang tuh nyari jalan pintas yang lewat gang-gang kecil, tapi ternyata malah jadi lebih jauh. Kalau udah malam kayak gini, kan pandangan kita juga nggak sefokus pas siang ya, jadi juga bawa mobilnya nggak bisa terlalu ngebut-ngebut banget. Dan beberapa ruas jalan juga penerangannya nggak terlalu baik ya teman-teman, bahkan ada yang nggak ada lampunya juga, jadi bahaya kalau terlalu ngebut. Nah sekarang kami udah sampai di Klaten nih teman-teman. Lihat deh jalanannya sepi banget ya, dan penerangan jalannya juga minim, nggak terlalu banyak. Kiri kanan juga nggak terlalu banyak penduduk ya teman-teman. Jadi kayaknya sepi banget. Padahal ini belum terlalu malam juga loh. Mungkin sekitar jam 8-an. Kalau kami kan orang Tangerang ya teman-teman. Kalau di Tangerang tuh jam 8 masih rame teman-teman. Kalau di daerah sini nih, ada sih beberapa ruas jalan yang masih rame ya. Tapi pas jalan terus tiba-tiba zing, sepi kayak gini nih, lihat deh. Karena udah malam kayak gini, jadi mulai juga nih muncul pikiran yang aneh-aneh, kayak masuk ke dimensi lain gitu loh teman-teman. Lihat deh jalannya ini sepi, dan itu tuh rumah warga di kiri kanan itu kayak nggak ada penghuninya, karena mungkin udah pada masuk kamar juga kali ya, udah mulai pada tidur. Dan ini sih pengalaman yang agak bikin horor, karena si Mbah Google ini nyasarin kami teman-teman ke gang kayak gitu. Tadinya tuh kami ada di jalan raya ya yang bagus, tiba-tiba kami disuruh belok, dan lihat deh jalanan kayak gini. Terus itu tuh di samping aku itu ada kayak makam teman-teman. Jadi kami tuh berpikir apakah ini masuk ke dimensi lain, tapi ternyata enggak sih ya. Untungnya ada mobil putih ini yang di depan kami teman-teman. Nggak tahu apakah si mobil putih ini ikutan disasarin Mbah Google kayak kami. Wah, tapi bersyukur sih ya masih ada temen ya teman-teman. Nah akhirnya kami udah balik ke jalan raya nih teman-teman. Lebih tenang ya. Dan di sini penerangannya juga lebih terang lah daripada jalan yang tadi. Karena tuh banyak banget rumah-rumah yang kayaknya nggak ada penghuninya, mungkin udah pada tidur kali ya kalau di kampung. Nah waktu itu tuh kami lewat Wonogiri teman-teman. Dari Wonogiri itu udah nggak terlalu jauh sih ya untuk Pacitan. Nah sebenarnya ini juga pertama kali kami ke Pacitan teman-teman. Nah untuk teman-teman yang lagi nonton video ini dan kebetulan orang Pacitan, yuk cerita di kolom komentar, di Pacitan itu wisata yang paling terkenal apa sih? Siapa tahu aja kami itu ada kesempatan untuk balik ke Pacitan, karena kami suka banget kota Pacitan. Kotanya tuh memang gak terlalu besar ya, tapi tenang banget, dan juga rasanya enak gitu loh kotanya teman-teman. Kami tuh di jalanan pas nyampe sini bingung dan juga ketawa-tawa, karena waktu di tol tadi kan itu macet banget ya teman-teman. Tapi pas di jalan ini itu sepi teman-teman. Lihat deh, gak banyak kendaraan. Memang sih ada ya yang 1-2 lewat, padahal ini juga pas musim mudik teman-teman, tapi kok sepi banget gitu loh. Apalagi pas hari biasa kali ya, mungkin lebih sepi lagi. Atau mungkin teman-teman yang orang sini bisa cerita ya, ini kalau jalur ini biasanya rame gak sih kalau misalkan hari biasa. Ini kami juga beruntung sih, ada beberapa mobil juga ya yang lewat, dan di depan kami juga cukup ramai. Gak kebayang sih kalau tempat ini beneran sepi, karena tempatnya tuh lumayan gelap teman-teman.
Dan jalanannya kelok-kelok kayak gini nih. Sebenarnya sih nggak terlalu curam ya tanjakannya, dan kelokannya juga masih aman. Tapi kayaknya sepi aja gitu loh kalau di jalanan cuma sendirian. Agak ngeri juga ya. Nah, waktu sampai sini, itu tuh pemandangan kota Pacitan itu mulai kelihatan nih teman-teman. Kami nih kayaknya mungkin kalau pas siang ini lewatin bukit-bukit karst ya. Karena di Pacitan ini terkenal sama perbukitan karstnya teman-teman. Kalau nggak salah ya, mohon teman-teman yang lebih tahu mengoreksi kami kalau kami salah. Nah, dari sini nih kita bisa melihat lampu-lampu kota Pacitan teman-teman dari atas. Itu tuh aku sampai ngebuka jendela ya. Terus menikmati angin malam. Di sini lumayan adem teman-teman pas malam, nggak terlalu panas. Terus bisa ngeliat lampu-lampu di sini. Wah, keren banget. Ini nih kalau di Bogor atau di Puncak mungkin ada banyak nih ya warpat di sini. Tapi di sini kami ngelihat kayaknya jarang ya ada warung. Padahal ini kalau pas malam ini bagus banget loh teman-teman. Cuma sayang sih kamera kami ini banyak noise-nya ya. Kurang bagus hasilnya. Jadi nggak bisa ngasih lihat ke teman-teman sih pemandangannya tuh kayak gimana. Wah, akhirnya kami nyampe juga di kota Pacitan teman-teman. Itu tuh kira-kira waktu itu sekitar jam 10 ya. Jadi sekitar 16 jaman teman-teman dari Tangerang. Luar biasa. Teman-teman mungkin ada yang orang Pacitan biasanya kalau mudik berapa jam sih yang mungkin lagi sekarang tuh kerja di Jakarta atau Tangerang. Karena mungkin kalau normal nggak sampai 16 jam kali ya. Terus padahal kami juga nggak banyak stop sih. Cuma sekitar 1-2 jam aja waktu itu istirahat. Nah, sekarang nih kami udah nyampe kota Pacitan ya teman-teman. Nah, di kota Pacitannya ini juga sepi ya teman-teman pas malam lihatnya kayak gini. Karena kotanya itu tenang banget. Rasanya enak sih waktu kami kesini ya. Rasanya beda aja gitu. Kalau di Tangerang atau Jakarta tuh kan biasanya orangnya pengennya buru-buru, cepet-cepet gitu. Tapi pas ke Pacitan itu kayaknya hidupnya lebih slow gitu, kayak lebih menikmati hidup. Wah, bikin kangen banget kotanya di sini tuh. Penginapan kami waktu itu namanya Harris House Pacitan teman-teman. Teman-teman bisa cek di Google ya. Nanti kami akan tampilkan lagi videonya minggu depan tentang Harris House ini. Nah, untuk lokasi penginapannya sendiri itu deket banget sama bibir pantai Pancerdor dan juga pantai Teleng. Jadi tinggal jalan kaki aja. Nah, dari sini kami udah deket banget nih. Walau kami baru pertama kali ke Harris House ini teman-teman, tapi rasanya tuh kayak pulang ke rumah. Waktu itu kebetulan yang menjaga penginapan, Mas Gayung sedang tidak ada di tempat, jadi kami telepon dulu, terus Mas Gayungnya datang. Di sini disediakan dapur umum, tempat untuk bersantai, dapurnya juga lengkap dan bersih, jadi enak teman-teman, dan ada tamannya juga ya. Untuk kamarnya juga nggak terlalu mahal menurut kami ya. Kalau yang ini harganya sekitar 200 ribuan ini dengan AC. Ada kamar mandinya dan konsep kamar mandinya itu yang outdoor teman-teman. Tapi masih ada atapnya sih, jadi aman ya kalau hujan. Dan di sini tuh tata letaknya juga bagus teman-teman. Kamar mandinya juga estetik banget ya. Dan yang kami suka di sini tuh kamar mandinya juga bersih dan kamar itu dibersihkan setiap hari teman-teman. Jadi rapi banget dan juga bersih, kami suka deh waktu nginep di sini. Nah, kalau yang ini kamar adik kami ya teman-teman. Kalau kami milih kamar yang nggak pakai AC teman-teman. Karena kami emang sehari-harinya juga tidur tuh tanpa AC ya. Untuk harganya sendiri itu nggak beda jauh antara kamar kami dengan kamar adik kami. Karena kalau kamar yang adik kami tempati itu ranjangnya kan ada 2. Dan kalau kami tempati itu ada 1 double bed dan juga 1 single bed teman-teman. Jadi kapasitasnya untuk 3 orang. Rate-nya sama sekitar 200 ribuan. Tapi selain itu ada kamar yang budget, teman-teman lebih budget tipenya.
itu rate-nya cuma 100 ribuan aja, dan itu juga pakai kipas angin. Oh ya, ini dapur umumnya yang kami ceritain tadi. Dapurnya itu bersih dan juga lengkap banget. Nah, sekarang kita lihat kamar yang kami tempati, teman-teman. Nah, ini tuh ruangan bawahnya ya. Ini toiletnya nih yang di belakang itu, di belakang hemok. Nah, kamarnya itu ada di atas, teman-teman. Terus cuma sayang ya, waktu kami tempati itu lampu depannya digelap nih, makanya di sini gelap nggak kelihatan. Mudah-mudahan sekarang udah diperbaiki ya, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Nah, kalau ini kamarnya nih teman-teman. Di sini tuh karena dindingnya dari anyaman bambu ya, jadi nggak terlalu panas pas malam. Dan ini juga ada kelambunya. Kenapa? Karena supaya nggak banyak nyamuk, teman-teman. Nih, kita ini dikasih ranjangnya nih ada 3 ya, 1 double bed dan 1 single bed. Nah, ini kipas anginnya nih teman-teman. Di sini juga disediakan sabun dan juga handuk. Dan kita bisa melihat pemandangan juga nih dari sini karena ada jendelanya. Nah, kalau ini toilet kami nih teman-teman. Lokasinya itu ada di bawah yang kamar tadi ya. Toiletnya juga bersih. Nah, sekian video kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya di Pacitan. Dah. Teman-teman, makasih ya udah nonton video kami. Yuk klik like, share, dan subscribe ya.